Pernahkah Anda mendengar tentang ritual jual anak? Sebuah bentuk pesugihan yang berasal dari bangsa jin, yang hingga kini masih menjadi hal tabu di sekitar kita. Ritual ini melibatkan penumbalan anak, yang berujung pada kehancuran sebuah keluarga serta keturunannya. Hendra, seorang pria parubaya dengan penampilan yang lusuh dan wajah yang penuh luka, datang menemui seorang teman lama yang dikenal dekat dengan dunia gaib. "Dirman, tolong bantu aku. Apa benar jual anak bisa membuat seseorang kaya?" tanyanya dengan nada penuh harap. Dirman terkejut mendengar permintaan itu. Matanya tertuju pada Hendra yang tampak sangat kacau. "Ada apa denganmu?" tanya Dirman cemas. "Aku ingin melakukan pesugihan jual anak," jawab Hendra dengan suara serak. Dirman menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun Hendra mulai bercerita tentang kondisinya. "Anak pertamaku sudah bertahun-tahun sakit tanpa ada harapan sembuh. Semua usaha telah aku lakukan. Bahkan aku sudah menjual semua tanah warisan. Dan terakhir, rumah kami sudah digadaikan untuk biaya pengobatannya. Tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan." Hendra menceritakan tentang penyakit anaknya yang semakin parah. Tubuh Rina semakin kurus, penuh luka bernanah yang berbau busuk. Ia telah mengunjungi banyak rumah sakit, namun setiap dokter memberikan diagnosis yang berbeda. Dokter terakhir bahkan mengatakan bahwa anaknya menderita penyakit langka. Namun Hendra merasa bahwa sang dokter pun ragu dengan diagnosanya. "Anakku sering sekali mengamuk, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain," lanjut Hendra dengan suara semakin gemetar. "Aku kasihan padanya. Dia terus menderita. Mungkin, jika dia mati, dia akan bebas dari penderitaannya. Biarkan aku yang menanggung dosanya." Dirman terdiam sejenak, menatap Hendra yang mulai menitikkan air mata. Hendra merasa dirinya gagal sebagai ayah. "Gila, kamu yakin dengan keputusanmu ini?" tanya Dirman. Hendra menunduk, wajahnya penuh keputusasaan. "Rumah sudah kugadai. Lihatlah wajahku ini, habis dihajar preman penagih hutang. Kalau dalam beberapa hari aku tidak bisa membayar, rumahku akan diambil. Aku dan keluargaku akan tinggal di mana?" Dirman terdiam, mendengarkan kata-kata Hendra yang penuh frustasi. "Tidak ada harapan lagi untuk Rina. Aku rasa dia lebih memilih mati daripada terus menderita seperti ini. Tolong bantu aku. Aku sudah tidak tahu harus kemana lagi. Kalau berhasil, aku akan bagi hasilnya denganmu. Biarkan aku saja yang menanggung risikonya." Setelah beberapa detik merenung, Dirman akhirnya berdiri. "Tunggu di sini, aku akan bersiap." Dirman mengganti pakaian, mengambil sebuah keris dan sebuah kresek hitam kecil, lalu mengajak Hendra pergi melalui pintu belakang. Mereka melangkah melewati halaman belakang rumah yang penuh dengan perkebunan singkong, yang berbatasan langsung dengan sebuah makam tua desa. Batu nisan makam tampak berantakan, namun mereka berhenti di sebuah kuburan baru yang tanahnya masih tampak rapih. "Apa yang akan kita lakukan di sini?" tanya Hendra, masih merasa bingung. "Ikuti saja, agar tubuhmu kuat sebelum bertemu dengan si Mbah," jawab Dirman dengan suara tegas namun penuh misteri. Dirman menancapkan kerisnya di atas kuburan tersebut, lalu mengeluarkan dupa dari dalam kresek hitam. "Tahan dirimu, jangan hiraukan apapun yang kamu lihat atau dengar," ujarnya kepada Hendra, yang tampak mulai gelisah. Dirman memulai ritual dengan membaca ajian dalam bahasa Jawa kuno, lisan yang lembut namun syarat makna. Lalu ia membentuk sebuah lubang dengan jari telunjuknya. Dari dalam saku baju, Dirman mengeluarkan sebuah gelas kecil dan dengan hati-hati meletakkannya terbalik di atas lubang tersebut. Seketika, lubang itu mengeluarkan asap pekat yang memenuhi gelas, sementara asap-asap tersebut meninggalkan jejak seperti darah yang mengering, membekas di dalam gelas. Ketika gelas itu dibalik, darah kering yang semula mengeras mencair, berubah menjadi darah kental berwarna gelap. "Minum," perintah Dirman tegas, sambil menyodorkan gelas itu kepada Hendra. "Cepat," lanjutnya. Dengan ragu namun tak kuasa menolak, Hendra meneguk darah itu dalam sekali hirup, dan seketika matanya terbelalak lebar, menyaksikan sosok pocong yang berbaris mengelilingi mereka,
muncul dari berbagai arah. Hendra terkejut, tubuhnya mendadak melemas. Namun Dirman segera menariknya untuk pergi menjauh dari makam tersebut. Hendra bagaikan orang yang kerasukan. Sesampainya di halaman rumah Dirman, tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia berteriak keras, menabrak sosok perempuan cantik yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun perempuan itu mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk hidung. Dirman dengan sigap membopong Hendra dan membawanya masuk ke dalam rumah, segera menghindari pandangan sosok yang semakin mengganggu. Dengan napas tersengal dan wajah yang masih pucat, Hendra dengan kebingungan bertanya, "Itu tadi apa? Perempuan itu siapa?" Dirman menghela napas panjang, matanya menyiratkan keseriusan. "Perempuan itu adalah mayat yang baru saja mati, dan darah yang kamu minum tadi adalah darahnya." Tidak ada pilihan lain. Hendra bermalam di rumah Dirman dengan kondisi yang penuh kegelisahan. Sepanjang malam, matanya terjaga, seolah ada yang mengawasi. Beberapa kali ia menangkap sekilas sosok pocong di jendela rumah Dirman. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk pergi, dan Dirman membawa Hendra menuju tempat seorang dukun yang dikenal sebagai perantara dalam pesugihan jual anak. Tempat itu terletak di dataran tinggi Pulau Jawa. Perjalanan mereka melewati jalan yang berkelok, dihimpit oleh pepohonan yang rimbun, sampai akhirnya tiba di sebuah desa yang terasa begitu asing. Rumah semi permanen, yang sebagian besar terbuat dari kayu dan rajutan bambu, dengan lantai yang masih berupa tanah. Seperti melintas di kampung orang, Hendra merundukkan badan dan mengucap permisi kepada setiap orang yang ditemui. Di sepanjang jalan, beberapa wanita parubaya terlihat berdiri di depan rumah, mengenakan kemben sambil mengusap rambut anak perempuan mereka. Hendra memberi salam, namun mereka hanya memandangnya tanpa memberi balasan. Tatapan mereka terasa tajam dan penuh curiga. Selain itu, aroma pekat kemenyan tercium menyengat, berasal dari wadah yang berisi sesaji yang hampir dapat ditemukan di depan setiap rumah. Hendra menduga, kemungkinan besar warga desa ini masih menganut ajaran kejawen yang kental. Mereka akhirnya tiba di rumah dukun yang bernama Mbah Darso. Seorang kakek tua yang mengenakan pakaian putih polos dan jarik. Penampilannya jauh dari kesan klinik. Mbah Darso mempersilakan mereka duduk di teras rumah yang juga masih berlantai tanah. Mereka tiba pada siang hari, namun hingga menjelang maghrib, tidak ada satupun instruksi yang diberikan oleh Mbah Darso. Dirman hanya meminta Hendra untuk bersabar dan menunggu. Maghrib pun berlalu tanpa terdengar kumandang adzan, dan saat langit gelap, Mbah Darso akhirnya datang menghampiri mereka. Dia segera meminta Hendra untuk mandi di sebuah sendang yang terletak berdekatan dengan sungai yang menjadi sumber air desa. Hendra mengikuti perintah itu, mandi di sendang sebagai pembuka ritual yang akan ia jalani malam ini. Meskipun tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi, ritual itu berlanjut dengan sesi tertutup di ruang kecil di rumah Mbah Darso. Di dalam ruangan yang temaram itu, meja Mbah Darso sudah dipenuhi dengan aneka sesaji. Di tengah meja terdapat sebuah panci berisi air mendidih, yang sudah dicampur dengan bunga-bunga. Mbah Darso mengeluarkan sebuah boneka kecil yang terbuat dari akar-akaran yang dililit dengan benang. Lalu ia menatap Hendra dengan tajam. "Getih anak, boneka ini terhubung dengan sukma dan darah yang mengalir di tubuh anakmu. Kamu yakin akan menjual anakmu?" tanya Mbah Darso dengan suara tegas. "Yakin," jawab Hendra pelan, namun mantap. "Ketika boneka ini dimasukkan ke dalam air mendidih, maka nasib anakmu akan berakhir. Kamu siap?" lanjut Mbah Darso. Hendra mengangguk pelan. Mbah Darso memejamkan mata, lalu mulai membaca mantera dalam bahasa Jawa, yang terdengar seperti senandung magis. Kemudian, dengan hati-hati, boneka itu dimasukkan ke dalam air panas yang masih Suara ratapan seorang anak perempuan yang penuh dengan penderitaan menggema dalam ruangan yang sunyi itu, mengisi setiap sudut dengan kengerian. Wajah Hendra seketika berubah panik, hingga membuatnya sulit berbicara. Dengan terbata-bata Hendra bertanya kepada si Mbah. "Mbah, itu suara anak bungsu saya. Kenapa dia? Saya berniat menumbalkan anak pertama saya, bukan yang terakhir." Dukun itu terdiam sejenak, tercengang mendengar perkataan Hendra. Kemudian dengan suara yang datar ia berkata, "Kamu tidak bisa memilih.
Sejak awal saya tidak tahu anak mana yang akan kamu tumbalkan. Yang memilih adalah takdir, dan dia memilih anak yang paling kamu sayangi. Wajah Hendra memerah, diliputi rasa marah dan panik. Suara Dinda yang merintih kesakitan semakin keras, menambah kepanikan meliputi dirinya. Hendra, ingat, kamu sudah mengucapkan ikrar. Apa yang telah dimulai, tak bisa dihentikan begitu saja. Suara Mbah Darso terdengar tegas, menegaskan kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tanpa ragu, Hendra mencelupkan tangannya ke dalam air panas yang mendidih, merasakan rasa sakit yang membakar kulitnya. Boneka yang sudah terendam itu dengan cepat diangkatnya dari dalam air. Tubuhnya gemetar, hilang kendali. Hendra menyalahkan sang dukun, menuduhnya menjebaknya dalam kesepakatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Mbah Darso pun bingung, melihat Hendra yang sebelumnya datang dengan tekad bulat, kini justru terjerat dalam ketakutannya sendiri. Dengan langkah ragu, Hendra beranjak dan bergegas keluar dari ruangan itu, meninggalkan Dirman yang tak sempat mencegahnya. Di luar, dia segera mencari cara untuk pulang, berlari tanpa alas kaki, berusaha mencari tumpangan yang searah dengan rumahnya. Di sepanjang perjalanan pulang, suara ratapan Dinda terus menggema di benaknya, semakin menguatkan kecemasannya. Mobil terakhir yang ia tumpangi berhenti di batas desa, dan Hendra pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri jalan tanah yang penuh dengan ilalang, mencari jalan pintas yang bisa mengantarnya pulang lebih cepat. Desa tempat tinggalnya tampak sunyi, dengan rumah-rumah yang terpisah oleh sawah dan kebun yang luas. Luka di wajahnya masih terasa perih, kini diiringi dengan rasa sakit di sekujur tubuh akibat perjalanan panjang yang penuh ketegangan. Dengan tubuh penuh keringat dan keletihan, Hendra akhirnya tiba di rumahnya. Namun, apa yang dilihatnya seketika membuat hatinya terhenyak. Semua yang ia khawatirkan ternyata berbalik 180 derajat. Keluarganya terlihat bahagia. Istrinya menyambut dengan senyum cerah. Meja makan penuh dengan aneka hidangan lezat. Dinda, sang putri, berlari kecil dan memeluknya dengan ceria. Senyum kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Namun, Hendra langsung memeriksa seluruh tubuh Dinda, memastikan bahwa tidak ada yang kurang. Betapa lega dirinya melihat anak perempuannya dalam keadaan baik-baik saja. Dia memeluk Dinda erat, tak ingin melepaskannya. Kebingungannya semakin menjadi-jadi, melihat keadaan rumah yang penuh dengan makanan, pakaian baru, dan mainan-mainan yang berserakan di ruang tengah. Sebelum ia sempat bertanya, istrinya menjelaskan bahwa seorang pria datang membawa 3 tas besar berisi uang, yang menurutnya adalah hasil dari kerja keras Hendra. Hendra terdiam, langkahnya semakin pelan. Tatapannya kosong namun penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa senang bisa melihat keluarganya bahagia, tetapi di sisi lain, dia tahu persis dari mana uang itu berasal. Betapapun, ia tak sampai hati merusak kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidup keluarganya. Dengan hati yang kacau, Hendra pergi mandi, berusaha menenangkan diri, namun pikirannya tetap penuh dengan kerisauan. Setelah mandi, ia berpapasan dengan istrinya yang membawa sepiring makanan untuk disuapi kepada Rina, anak pertamanya. Hendra mengambil piring tersebut dan masuk ke kamar Rina. Begitu Hendra masuk, Rina langsung menatapnya dengan mata terbelalak. Tubuhnya kaku, seperti mayat hidup. Hendra mendekat, membelai kepala anaknya dengan lembut. Namun Rina terlihat ketakutan. Tubuhnya menegang seolah berusaha untuk bangkit namun tak mampu. Hendra mulai memberi suapan pertama, tetapi Rina enggan membuka mulutnya. Dengan paksa, Hendra memaksa makanan itu masuk ke mulut Rina. Namun dengan cepat, makanan itu keluar melalui sisi mulutnya. Panik, Hendra mencoba suapan kedua. Namun tubuh Rina mulai meronta. Kakinya menggerakkan dipan kasur yang berdecit di lantai kayu. Matanya melotot, seperti hendak bersuara. Namun suara itu tak keluar. Hendra semakin khawatir melihat kondisi putrinya, hingga ia terkejut melihat piring di tangannya yang semula berisi makanan, kini penuh dengan bangkai tikus yang mengeluarkan belatung. Piring itu jatuh dan pecah, membuat Hendra panik. Ia menyeka mulut Rina dengan gemetar. Namun semakin ia melihat, semakin ia sadar bahwa yang dilihatnya bukanlah halusinasi. Dengan hati yang semakin cemas, Hendra keluar dari kamar dan menuju ruang makan.
Betapa terkejutnya dia saat melihat meja makan yang penuh dengan bangkai tikus dan jeroan tikus yang sudah dikunyah oleh istrinya. Yang paling mengejutkan adalah Dinda, yang tengah makan seekor tikus utuh, tampak menikmati dengan lahap sambil tersenyum menyeringai ke arah Hendra. Hendra berteriak, dan istrinya segera menghampirinya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat pandangannya kembali normal. Semua bangkai tikus dan piring pecah menghilang begitu saja. Namun, yang tetap sama adalah wajah Rina yang masih tampak ketakutan. Sebuah ketakutan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat itu, Hendra memaksa dirinya untuk percaya bahwa apa yang ia lihat hanyalah halusinasi belaka. Ia tahu ia telah melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Tetapi saat ini, hanya kekuatan Tuhan yang bisa menyelamatkannya dan keluarganya. Dengan penuh keraguan, Hendra mengambil satu tas yang masih berisi uang dan meminta izin dari istrinya untuk menyumbangkan sebagian uang tersebut ke sebuah pondok pesantren dan mengembangkan koperasi desa, berharap bahwa dengan bersedekah, dia bisa menghindari segala bala dan memperoleh keberkahan. Namun jauh di dalam hatinya, Hendra tahu bahwa ini adalah jalan yang ia pilih, sebagai satu-satunya cara untuk menebus kesalahan yang telah ia buat. Hendra memutuskan untuk mengunjungi seorang ustadz di pesantren yang sudah lama ia kenal. Setelah itu, ia menemui pengurus koperasi yang tampak senang menerima suntikan dana darinya. Meski demikian, Hendra tidak berharap uang yang ia sumbangkan itu akan kembali sebagai investasi yang menguntungkan. Niatnya murni, hanya ingin bersedekah dan menjadikan uang haram yang ia peroleh dari jalan pesugihan menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Usai menyelesaikan niatnya, Hendra pulang ke rumah dengan tas yang kini sudah kosong. Ia meletakkan tas tersebut di bawah kasur, bersebelahan dengan tas lain yang masih penuh dengan uang. Namun, sesuatu terasa ganjil. Bukannya merasa tenang setelah berbuat kebaikan, hati Hendra justru dipenuhi kegelisahan. Rumah yang sudah ia tinggali selama puluhan tahun kini terasa asing, bahkan menyeramkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Kehangatan yang dulu menyelimuti tempat itu kini berubah menjadi aura dingin dan mencekam. Malam itu, Hendra terbangun dari tidur dengan tubuh dibasahi keringat. Suhu kamar terasa jauh lebih panas dari biasanya. Saat itu, ia menyadari bahwa istrinya tidak lagi berada di sampingnya. Dari arah ruang tengah, terdengar suara bisikan yang samar namun cepat, seolah ada seseorang yang berbicara. Dengan rasa penasaran yang bercampur cemas, Hendra bangkit dari tempat tidur dan melangkah perlahan menuju ruang tengah. Semakin ia mendekat, suara itu terdengar semakin jelas, meski tetap sulit dipahami. Pintu kamar yang sedikit terbuka memperlihatkan kegelapan ruang tengah, tetapi ketika Hendra keluar, suara itu tiba-tiba saja lenyap. Di ruang tengah, ia menemukan istrinya tengah sholat dengan mengenakan mukena. Hendra merasa lega sejenak. Tetapi sesuatu menarik perhatiannya. Istrinya sholat menghadap arah yang berlawanan dengan kiblat. Hendra terkejut. Dengan langkah cepat, ia mendekati istrinya yang sedang duduk tahiyat akhir. Ia melihat bibir istrinya bergerak dengan tempo cepat, mengeluarkan bisikan serupa suara yang tadi ia dengar. Bisikan itu semakin keras, sementara kepala istrinya bergerak ke kiri dan kanan, seperti sedang menghayati doa. Namun, Hendra yakin suara itu bukanlah bacaan sholat. Ia memanggil istrinya, namun tak ada respon. Merasa ada yang tidak beres, Hendra akhirnya menyentuh kedua pundaknya. Saat itu juga, istrinya menoleh dengan wajah yang membuat darah Hendra membeku. Kulitnya pucat, urat-uratnya menonjol, dan matanya melotot lebar sambil terus berbisik dengan suara yang kian menyeramkan. Hendra terguncang. Tetapi tubuh istrinya tiba-tiba roboh tak sadarkan diri. Dengan sigap, Hendra membopongnya ke kamar dan merebahkannya di atas ranjang. Tubuh istrinya terasa dingin, namun dahinya sangat panas. Dengan tergesa-gesa, Hendra mengompres kening istrinya, berharap suhu tubuhnya segera kembali normal. Malam itu, Hendra tertidur di tepi ranjang dengan hati yang penuh kecemasan. Namun, tidurnya tidak lama. Ia terbangun oleh suara jeritan istrinya. Dengan perasaan panik, ia mendapati ranjang istrinya kosong. Hendra berlari menuju kamar anak mereka, Rina. Setibanya di sana,
Ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Istrinya berdiri di atas tubuh Rina dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Dengan cepat, Hendra menarik istrinya menjauh. Namun, istrinya melawan dengan kekuatan yang tak biasa. Dalam keadaan panik, Hendra tak sengaja mendorong istrinya hingga terjatuh. Tubuhnya terkulai di lantai. Ketika istri Hendra tersadar, istrinya tampak kebingungan. Ia sendiri terkejut dengan apa yang baru saja diperbuatnya. Tak pernah terbayang dalam pikirannya bahwa ia telah menyakiti Rina. Keesokan paginya, istrinya menceritakan hal aneh yang dialaminya. Dengan raut wajah bingung, ia mengaku melihat sosok perempuan yang menggendong Dinda pada malam sebelumnya. Ketika ia mencoba mendekati sosok tersebut, perempuan itu tiba-tiba berteriak keras dengan suara melengking, yang membuat bulu kuduknya meremang. Seketika, perempuan berwajah pucat itu melesat seperti hendak menerkamnya, dengan kuku-kuku hitam panjang yang tampak mengerikan. Setelah itu, ia merasa tak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Hendra belum sempat menjawab cerita istrinya. Tiba-tiba jeritan nyaring dari kamar Dinda membuat keduanya terkejut. Dengan tergesa-gesa mereka berlari menuju kamar. Betapa terkejutnya mereka mendapati Dinda menangis histeris dengan darah mengucur deras dari pangkal pahanya hingga membasahi lantai. Aroma amis segera memenuhi ruangan. Istri Hendra segera memeluk tubuh Dinda yang mulai lemas. Namun tak lama berselang, Dinda kehilangan kesadarannya. Dalam kepanikan, Hendra langsung menggendong Dinda dan membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, aroma darah semakin menyengat, membuat Hendra semakin gelisah. Setibanya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa Dinda mengalami pendarahan yang tidak wajar. Meski darah itu mirip dengan darah menstruasi, dokter mengaku belum pernah melihat kasus serupa, apalagi mengingat usia Dinda baru 8 tahun. Setelah perawatan singkat, dokter memutuskan bahwa Dinda dapat pulang tanpa perlu dirawat inap. Namun sejak malam itu, keadaan rumah mereka berubah drastis. Setiap hari, Dinda terus mengalami pendarahan hebat. Darahnya menyebarkan bau amis yang menusuk hingga seluruh penjuru rumah. Aroma busuk tersebut bahkan seolah meresap ke dinding dan lantai, meninggalkan kesan menyeramkan. Rumah itu kini terasa seperti rumah jagal yang dipenuhi bau amis darah dan dikerubungi lalat. Tak hanya itu, perilaku istri Hendra pun berubah. Ia sering melamun dan beberapa kali ditemukan tidur di halaman belakang dalam keadaan tidak sadar. Sampai suatu malam, ia bahkan terlihat seperti kerasukan, memukul-mukul tubuh Dinda yang sedang tidur sambil berteriak histeris. Malam lainnya, Hendra terbangun dari tidurnya dan mendapati istrinya tidak berada di sampingnya. Dengan perasaan was-was, ia mencarinya ke halaman belakang, tetapi yang ia temukan malah sosok pendek di ujung lorong lantai 2. Dalam kegelapan, sosok tersebut menatapnya dengan tajam. Ketika Hendra mendekat, ia menyadari bahwa sosok itu adalah perempuan yang pernah dilihatnya di rumah Dirman, sosok yang darahnya diminum dalam sebuah ritual di kuburan. Namun kali ini, sosok itu terlihat jauh lebih mengerikan. Tubuhnya tidak memiliki kaki, dan ia menopang dagunya dengan kedua telapak tangan. Lalu dengan tiba-tiba, perempuan itu tertawa melengking dan bergerak cepat ke arahnya dengan menggunakan siku-siku tangannya. Hendra yang ketakutan segera berlari menuruni tangga. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat Dinda duduk seorang diri di meja makan. "Dinda, sedang apa malam-malam begini?" tanya Hendra berusaha tenang. "Lagi memperbaiki boneka, Pak. Kepalanya copot," jawab Dinda polos sambil menunjukkan boneka tersebut. Hendra terkejut. Boneka itu sama dengan yang digunakan dukun saat ritual pesugihan. Boneka yang dicelupkan ke dalam tungku panas sebagai bagian dari pengorbanan. Dengan panik, Hendra merampas boneka itu dari tangan Dinda dan membuangnya ke sudut ruangan. "Dinda, dari mana kamu mendapatkan boneka ini?" tanya Hendra dengan suara bergetar. Dinda hanya menangis tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kepanikan, Hendra yang berusaha mencari penjelasan justru meninggikan suara, membuat suasana semakin tegang. Dalam pelukannya, ia merasakan hangatnya darah yang kembali mengalir dari tubuh anaknya. Dinda mengalami pendarahan hebat hingga akhirnya tak sadarkan diri. Kejanggalan demi kejanggalan ini sudah tak bisa lagi dijelaskan dengan logika. Kekhawatiran Hendra bukan hanya soal kesehatan Dinda,
tetapi juga perilaku istrinya yang semakin aneh dan sulit dipahami. Merasa tidak bisa tinggal diam, Hendra memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, tanpa memberitahu istrinya kemana tujuan kepergiannya. Hendra berniat menemui kembali dukun yang sebelumnya ia datangi, untuk meminta pertanggungjawaban atas semua yang terjadi. Ketika tiba di rumah sang dukun, emosi Hendra tak terbendung lagi. Dengan suara lantang, ia meluapkan kekesalan. "Saya tidak butuh uang itu lagi, Mbah. Tolong selamatkan anak saya. Selamatkan keluarga saya. Ritual ini tidak saya tuntaskan. Jadi mengapa keluarga saya harus menanggung akibatnya?" Dukun itu, dengan raut wajah datar, hanya menjawab dengan nada santai, "Uangnya sudah kamu pakaikan? Sudah kamu berikan pada anak istrimu? Sejak awal saya sudah bilang, apa yang dimulai tidak bisa diakhiri. Ritual memang tidak tuntas, tapi ijab sudah dilakukan. Saat boneka itu masuk ke air, sejak saat itu anakmu sudah bukan milikmu lagi." Hendra hanya tertegun. "Apa maksudnya, Mbah?" Tanyanya dengan suara bergetar. "Tidak seharusnya saya mengatakan ini," dukun itu menjawab dingin. "Tapi yang tinggal di rumahmu sekarang bukan lagi anakmu. Raganya telah dikuasai oleh iblis. Jika ingin selamat, bunuh anak itu sebelum dia mencelakakan keluargamu yang lain." Kemarahan Hendra memuncak. Ia mengamuk di rumah dukun tersebut sambil berteriak. Dukun itu hanya menghela napas dan berkata, "Pulanglah, masih ada keluargamu yang menunggu." Kata-kata itu terus terngiang dalam pikiran Hendra sepanjang perjalanan pulang. Ia berharap semua ini hanya tipu daya sang dukun. Ia tidak sanggup membayangkan harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Namun setibanya di rumah, ia mendapati kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Di depan rumahnya berkibar bendera kuning, dengan nama anak sulungnya tertulis jelas, "Rina binti Hendra." Hendra bergegas masuk ke dalam rumah, dan mendapati tubuh Rina telah terbujur kaku ditutupi kain putih. Istrinya tampak terpukul terduduk dengan tatapan kosong, sementara Dinda hanya berdiri mematung di sudut ruangan. Keanehan kembali terjadi ketika jenazah Rina hendak dimakamkan keesokan paginya. Kain kafannya merembes cairan coklat dengan bau busuk yang menyengat. Walau kain kafan telah diganti beberapa kali, cairan itu terus keluar seakan mayatnya telah membusuk selama seminggu. Padahal ia baru meninggal semalam. Kematian Rina menjadi pukulan besar bagi keluarga mereka, terutama bagi istrinya. Perempuan itu semakin pendiam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak mampu diungkapkan. Beberapa hari kemudian, Hendra menerima kunjungan dari perwakilan koperasi yang memberikan keuntungan dari uang yang sebelumnya Hendra berikan. Meski awalnya ragu, Hendra akhirnya menerima uang tersebut, namun menyisihkan sebagian untuk dikembalikan ke koperasi. Malam itu, istrinya tiba-tiba berteriak histeris di kamar. Hendra menemukannya meringkuk di sudut ruangan, memeluk lutut dengan wajah ketakutan. "Pak, siapa mereka? Kenapa mereka menyuruh kita pergi? Apa yang telah Bapak lakukan?" Pertanyaan itu menghantam Hendra seperti gelombang besar. Ia tidak mampu lagi menyembunyikan rahasia yang telah ia pendam. Dengan air mata yang mengalir deras, ia mengakui segalanya. Namun pengakuan itu hanya membuat istrinya semakin hancur. "Kamu membunuh anak kita, Pak? Kenapa tidak aku saja yang kamu korbankan?" Hendra bersumpah akan memperbaiki semuanya, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Ia berjanji akan melindungi Dinda dan memastikan mereka keluar dari situasi ini. Namun teror di rumah mereka justru semakin menjadi-jadi. Bau amis darah memenuhi setiap sudut rumah, hingga mereka nyaris kebal terhadap aroma itu. Sosok perempuan misterius terus mengganggu setiap malam, dan Dinda semakin sering mengalami pendarahan. Hendra kembali menemui sang dukun. Namun kali ini Hendra mendapati bahwa si Mbah telah meninggal dunia. Dalam keadaan frustrasi, Hendra mencoba mencari Dirman, tetapi pria itu seperti menghilang tanpa jejak. Sebulan setelah kematian Rina, istrinya menyusul dengan cara yang tragis, yaitu tertimpa pohon besar di halaman rumah. Di malam kematian istrinya, Hendra melihat Dinda dengan rupa yang berbeda. Wajahnya pucat dengan urat-urat kebiruan yang menonjol di kulitnya. Hendra sadar, ritual pesugihan itu telah merenggut lebih banyak daripada yang ia bayangkan. Dalam keputusasaan, ia membawa Dinda ke pesantren untuk mencari pertolongan. Namun,
Pak Ustadz yang ditemuinya hanya berkata, "Ikhlaskanlah, anak itu sudah bukan milikmu lagi, sebaiknya ia dititipkan di sini." Kata-kata itu menjadi penutup dari perjalanan panjang Hendra. Kini tak ada yang tahu di mana Hendra berada. Namun satu hal yang pasti, keserakahan hingga menduakan Tuhan hanya akan membawa kehancuran.